Coba deh kamu jalan keluar rumah sebentar. Di depan gang ada seblak, di kiri ada martabak, di kanan ada boba. Pernah mikir gak kenapa semua orang jualan hal yang sama? Indonesia punya 64 juta UMKM. Kedengarannya keren, tapi faktanya 98%-nya cuma usaha mikro buat bertahan hidup biar besok bisa makan. Kita bukan lagi negara agraris atau maritim. Kita pelan-pelan berubah jadi negara tepung dan cabai, di mana semua orang jualan gorengan. Dulu, lulus sekolah itu tiket masuk pabrik atau kantor. Sekarang, banyak sarjana yang pegang spatula karena nggak ada pilihan lain. Kenapa sarjana kita lebih jago bikin resep es teh viral daripada bikin cetak biru teknologi? Ada sesuatu yang salah dengan ekonomi kita. Jawabannya bukan karena kita kurang kreatif, tapi karena ada kiamat tersembunyi yang bikin lapangan kerja hilang tanpa sisa. Pemerintah sering bilang UMKM kita itu tangguh, tapi apakah benar tangguh? Atau kita cuma dipaksa jadi kuat karena nggak punya pilihan? Di balik romantisasi ekonomi rakyat, ada ribuan pabrik yang tutup. Buruh yang kemarin punya gaji tetap, sekarang harus dorang gerobak. Uang kita cuma muter-muter di situ aja. Pedagang nasi goreng beli pulsa, tukang pulsa beli seblak, tukang seblak beli nasi goreng lagi. Kapan kayanya? Kita lagi masuk ke fase deindustrialisasi dini. Nama keren buat kondisi di mana negara belum kaya, tapi industrinya sudah mati. Lalu gimana nasib kamu 10 tahun lagi kalau semua orang cuma bisa jualan kopi 10 ribuan? Apakah Indonesia emas itu cuma mimpi? Hari ini kita akan bongkar rahasia gelap di balik kenapa lapangan kerja formal makin langka dan kenapa hobi jualan makanan bisa jadi tanda bahaya. Bab 1. Lingkaran setan orang miskin melayani orang miskin. Pernah nggak kamu perhatikan pasar kaget di hari Minggu? Isinya ratusan pedagang, tapi pembelinya ya warga situ-situ juga. Ekonom menyebutnya sektor informal, bahasa gampangnya ekonomi survival. Kita jualan bukan untuk kaya, tapi supaya dapur tetap ngebul. Masalahnya, di sini terjadi fenomena unik. Orang miskin melayani orang miskin. Uangnya muter di lingkaran yang itu-itu saja. Pak RT jualan nasgor, dibeli sama tukang ojek depan gang. Tukang ojeknya dapat uang dari narik penumpang yang jualan pulsa. Gak ada nilai tambah, gak ada uang dari luar yang masuk. Ini cuma strategi bertahan hidup kolektif yang sebenarnya sangat rapuh. Kalau satu orang jatuh miskin dan berhenti jualan, tetangganya yang jualan bahan baku juga ikut tumbang. Ini adalah efek domino kemiskinan. Negara maju itu kaya karena mereka bikin barang buat dijual ke dunia. Kita bikin seblak buat dijual ke tetangga sebelah. Tapi pertanyaannya, kenapa kita jadi begini? Kemana perginya pabrik-pabrik besar yang dulu menjanjikan kesejahteraan? Bab 2. Kiamat manufaktur dan matinya mimpi buruh pabrik. Dulu, kawasan industri seperti Cikarang atau Karawang adalah simbol kemakmuran. Punya seragam pabrik itu kebanggaan. Tapi sekarang, kalau kamu lewat sana, pemandangannya beda. Banyak gerbang pabrik digembok, spanduk dijual atau disewakan ada di mana-mana. Ribuan buruh tekstil dan alas kaki kehilangan pekerjaan setiap bulannya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah ribuan mimpi yang kandas. Kenapa ini terjadi? Karena barang-barang impor dari luar negeri masuk ke pasar kita dengan harga yang nggak masuk akal murahnya. Pabrik lokal kita kalah perang harga. Biaya listrik mahal, logistik susah, akhirnya pemilik pabrik pilih tutup dan jadi importir saja. Saat pabrik tutup, buruhnya nggak punya pilihan. Mereka nggak punya tabungan buat kursus IT atau digital marketing. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan dengan sisa pesangon adalah, ya benar, beli gerobak dan mulai jualan makanan. Tapi jualan makanan itu nggak punya BPJS, nggak ada uang pensiun, dan nggak ada kenaikan gaji berkala setiap tahun. Ini yang disebut deindustrialisasi dini. Kita berhenti jadi negara industri sebelum kita benar-benar jadi negara kaya. Banyak yang bilang, nggak apa-apa, yang penting kreatif. Tapi kreativitas tanpa dukungan sistem cuma jadi cara buat bertahan hidup. Lihat Vietnam, mereka dulu di belakang kita. Sekarang mereka jadi pusat manufaktur dunia, karena pemerintahnya galak menjaga industri. Tanpa industri manufaktur, ekonomi kita cuma kayak bangunan tanpa pondasi. Kelihatannya ramai di luar, tapi rapuh di dalam. Lalu kalau pabrik-pabrik ini hilang, kemana anak-anak kita yang baru lulus sekolah akan bekerja nanti? Apakah kita memang sengaja didesain untuk jadi pasar konsumsi negara lain, bukan jadi produsen yang mandiri? Ternyata, masalahnya bukan cuma di pabrik. Ada tragedi lain yang terjadi di bangku sekolah dan universitas kita. Bab 3. Tragedi ijazah dan jaket hijau. Masih ingat rasanya pas wisuda?
Toga di kepala, ijazah di tangan, senyum orang tua mengembang. Rasanya dunia sudah ada di genggaman. Tapi seminggu kemudian, realita menampar keras. Kamu kirim ratusan email lamaran kerja, yang balas cuma email otomatis, terima kasih sudah mencoba. Kita mencetak ratusan ribu sarjana setiap tahun. Masalahnya, industri kita yang kembang kempis cuma butuh sedikit tenaga ahli, sisanya butuh tenaga otot. Di kampus, kita belajar teori yang kadang sudah ketinggalan zaman 10 tahun. Pas masuk dunia kerja, perusahaan bingung, ini anak bisanya apa? Akhirnya, ada jalan pintas yang menggoda. Nggak perlu tes psikotes yang ribet. Yang penting punya motor, SIM C, dan HP pintar. Jaket hijau ojol sekarang jadi seragam tidak resmi para sarjana kita. Bukan karena itu cita-cita mereka, tapi karena cuma itu yang tersedia. Sedih nggak sih bayangin orang tua yang jual tanah di kampung buat kuliahin anaknya, ujung-ujungnya si anak balik lagi, jagain warung di teras rumah. Ini yang disebut underemployment. Kamu punya otak dengan kemampuan level 10, tapi pekerjaanmu cuma menuntut kemampuan level 2. Bayangkan berapa banyak potensi inovasi yang hilang di negara ini karena otak-otak cerdas kita sibuk nungguin orderan masuk di pinggir jalan. Dan sekali kamu terjebak di zona nyaman pendapatan harian ini, makin susah buat balik ngejar karir sesuai ijazahmu. Ijazahnya keburu berdebu dan lupa teori. Jangan salahin anak mudanya yang dibilang kurang juang. Ini bukti gagalnya negara menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia industri. Kita seolah punya banyak pilihan jurusan di kampus, tapi di ujung jalan pilihannya mengerucut lagi ke sektor informal yang serba tidak pasti. Sementara di negara lain sarjana teknik sibuk bikin robot atau coding AI, di sini sarjana teknik kita sibuk ngitung HPP, harga pokok penjualan cireng. Apakah gelar sarjana di Indonesia perlahan-lahan cuma jadi gengsi sosial tanpa nilai ekonomi yang nyata? Kalau kondisi ini dibiarkan, mimpi Indonesia Emas 2045 yang sering digembar-gemborkan pejabat itu, nasibnya bakal gimana? Bab 4. Ilusi Indonesia Emas 2045. Pernah dengar istilah Indonesia Emas 2045? Katanya, 20 tahun lagi kita bakal jadi salah satu ekonomi terkuat di dunia. Pejabat kita sering bilang kita punya bonus demografi. Jumlah anak muda yang meledak dianggap sebagai mesin pertumbuhan. Tapi bayangkan kalau mesin itu nggak punya bensin. Jumlah anak muda banyak, tapi lapangan kerja yang tersedia cuma jadi mitra aplikasi. Jepang, Korea, dan Cina bisa jadi negara maju bukan karena rakyatnya jualan kopi, tapi karena mereka menguasai industri dan teknologi. Mereka bikin mobil, mereka bikin chip, mereka bikin kapal. Kita masih sibuk berdebat soal resep seblak paling viral tahun ini. Pemerintah sering meromantisasi UMKM sebagai pahlawan ekonomi. Tapi jujur deh, itu cuma cara halus buat bilang, maaf, kami nggak bisa kasih kerjaan. Negara maju lahir dari inovasi manufaktur yang masif. UMKM harusnya jadi pendukung industri besar, bukan malah jadi satu-satunya pilihan. Kalau kita cuma jadi bangsa penjual makanan, kita selamanya akan terjebak dalam middle income trap. Negara yang terjebak jadi kelas menengah selamanya. Kita punya nikel, kita punya emas, kita punya sumber daya alam melimpah. Tapi kenapa rakyatnya malah disuruh jadi wirausaha mandiri tanpa modal? Padahal anak muda Indonesia itu cerdas. Kalau dikasih fasilitas riset dan pabrik yang benar, kita bisa bikin lebih dari sekadar makanan instan. Waktu kita gak banyak, 20 tahun itu sebentar. Kalau kita gak segera bangun industri, bonus demografi ini bakal jadi bencana demografi. Bayangkan jutaan orang tua di masa depan yang gak punya uang pensiun karena seumur hidup cuma kerja serabutan tanpa jaminan sosial. Kita gak bisa selamanya bangga jadi bangsa yang ramah. Dunia butuh bangsa yang produktif, bangsa yang bikin sesuatu yang berguna bagi dunia. Kita sedang berada di persimpangan jalan. Tetap jadi bangsa gorengan yang jalan di tempat atau berani berubah jadi bangsa industri yang disegani. Lalu, apakah masih ada harapan? Ternyata ada satu langkah ekstrim yang bisa mengubah segalanya, tapi langkah ini jarang berani diambil. Klimaks dan resolusi. Jawaban inti. Jadi apa langkah ekstrimnya? Berhenti menyuruh semua orang jadi pengusaha dan mulai paksa negara untuk membangun industri kembali. Kita harus sadar, UMKM itu ban serep, tapi industri manufaktur adalah mesinnya. Tanpa mesin, ban serep sebanyak apapun gak akan jalan. Kuncinya ada pada hilirisasi yang nyata. Jangan cuma bangga jual tanah dan nikel mentah, tapi bangun pabrik baterainya di sini, di tanah kita. Negara harus galak melindungi pasar domestik. Berhenti membiarkan barang impor murah menghancurkan UMKM dan pabrik lokal kita.
Bayangkan kalau produsen seblak nggak perlu beli cabai impor, tapi dapat suplai dari petani lokal yang teknologinya sudah maju dan modern. Pendidikan kita juga harus berubah total. SMK dan universitas nggak boleh lagi jadi pabrik pengangguran, tapi harus jadi pusat riset terapan. Pemerintah jangan cuma kasih bantuan modal receh, tapi kasih ekosistem, kasih infrastruktur, kasih kepastian hukum, dan kasih akses pasar global. Kita butuh pemimpin yang berani bilang, cukup romantisasi kemiskinan. Rakyat kita berhak punya gaji tetap, asuransi, dan masa depan yang pasti. Kalau industri manufaktur kita kuat, sarjana teknik akan balik ke lab, sarjana ekonomi akan balik ke kantor, dan ojol akan jadi pilihan, bukan paksaan. Kita gak butuh 1000 aplikasi baru, kita butuh 1000 pabrik baru, yang bisa menyerap jutaan tenaga kerja dari berbagai tingkatan pendidikan. Langkah ini memang pahit di awal. Mungkin harga barang sedikit naik, tapi daya beli rakyat akan melesat karena semua punya pekerjaan tetap. Inilah jalan satu-satunya menuju Indonesia emas yang asli, bukan emas yang cuma dipoles lewat narasi, tapi emas yang dirasakan di kantong rakyat. Perubahan ini nggak akan datang dari langit. Ini butuh tekanan dari kita, masyarakat yang sadar bahwa ada yang nggak beres dengan sistem ini. Kita harus berhenti bangga hanya karena kita tangguh dalam kesulitan. Kita harus mulai menuntut untuk sejahtera dalam kemakmuran. Lalu apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Apakah cuma dia menonton? Atau ada langkah kecil yang bisa kita mulai hari ini? Pada akhirnya, video ini bukan buat merendahkan mereka yang jualan gorengan atau jadi ojol. Kalian adalah pahlawan keluarga yang luar biasa. Tapi kita harus berani jujur, bangsa ini punya potensi jauh lebih besar daripada sekadar jadi pelayan di negeri sendiri. Jangan biarkan romantisasi UMKM membuat kita lupa bahwa kita butuh pabrik, kita butuh riset, dan kita butuh kemandirian teknologi. Indonesia Emas 2045 gak akan datang lewat gerobak seblak, tapi lewat keberanian kita menuntut kebijakan yang memihak pada industri lokal. Tugas kita sekarang adalah sadar, belajar, dan mulai berisik. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keresahan yang dibicarakan bersama. Punya opini beda? Atau kamu punya cerita perjuangan cari kerja yang relate sama video ini? Tulis di kolom komentar ya. Diskusi di kolom komentar adalah langkah kecil untuk membuat isu ini terus hidup dan didengar oleh mereka yang punya kuasa. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like. 1 jempol kamu sangat berarti untuk algoritma YouTube kami.